support yang sifatnya teknis sampai urusan dana atau mengirim SDM pendampingan sampai hari ini tidak atau belum. Jadi semuanya betul-betul kita kerjakan mandiri, ya, kita mandiri. Ibarat kata desa itu adalah bebek atau ayam yang bertelur, tapi yang dapat namanya adalah si sapi tadi karena telurnya mata sapi. Jadi ketika kerandekan itu mampu menghasilkan seperti itu, maka dari Purworejo akan mengatakan bahwa oh desa kami ada digital, kan kira-kira kayak gitu. Oke, Mas Widi silakan kalau ada ini apa yang perlu direspon atau kemudian ini akan jadi inspirasi karena mungkin inisiasi dari seorang kepala desa Dwinanto ini bisa berjalan di desanya. Tapi ketika mungkin ini ditangkap oleh Widi Hartono yang ketua dari Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia, ini mungkin dampaknya akan berbeda. Yang ngajak itu adalah komandan perangkat desa, jadi bisa kemudian mengarahkan perangkat-perangkat desa atau sekdes-sekdes se-Indonesia itu kemudian sinau nih karo kerandegan dan seterusnya. Silakan Mas Widi, kalau Surya Koco yang ngomong kan mungkin itu kan dudu apa-apaku kan gitu. Silakan Mas Widi. Oke, selamat siang. Jelas Pak Koco? Yes, Mas Widi masuk. Oke, selamat siang Pak Dwinanto, salam hormat. Karena kalau misalkan di desa saya pasti bos saya ini. Saya perangkat desa, jabatan saya sehari-hari kepala dusun Pak Dwi. Oke, mantap. Ya, jadi ketika saya melihat presentasi Pak Dwi, saya makin bangga dengan desa. Baru saja saya bangga dengan Desa Ponggok di Klaten yang bisa merubah dari desa termiskin menjadi terkaya. Nah sekarang saya disuguhi lagi data tentang desa yang memiliki kemampuan untuk mengolah datanya menjadi data digital. Dan sekali lagi ini kebanggaan kita karena selama ini Pak Kades, Pak Dwi, kita ini kan dianggap sebagai penyelenggara pemerintahan, baik kepala desanya, perangkat desanya itu SDM kita itu diragukan, begitu kira-kira kan? SDM kita itu diragukan. Tadi Mas Koco sampai ngomong yang bertelur siapa, yang dapat nama sapi kan gitu kira-kira. Nah, setelah saya melihat Ponggok, kemudian dia ada desa Kerandegan, kita makin percaya diri bahwa apa yang dilakukan desa Ponggok, apa yang dilakukan di Kerandegan, itu harus dinasionalisasikan. Saya sungguh bangga, merinding saya tadi melihat presentasi Pak Dwi, karena apa yang akan kita tanyakan, apa yang diharapkan masyarakat, apa yang diperlukan masyarakat dengan mudah untuk dapat dicapai. Dan ya nggak perlu kecil hati juga ketika tidak ada support dari pemerintah. Tidak ada support dari pemerintah, apalagi itu tadi mau diangkat di Koninfo. Nah saya berpikir begini Pak, apa yang ada di Kerandegan ini sekali lagi harus dinasionalisasikan. Kita harus komunikasikan dengan bina pemerintahan desa. Bagaimana kemudian desa di Indonesia ini bisa seperti di Kerandegan secara administrasi, bisa seperti Desa Ponggok secara bagaimana desa itu bisa mandiri. Nah, oleh karenanya mohon izin Pak Dwinanto jangan capek-capek untuk terus berusaha meningkatkan kualitas digitalnya tadi, dan kita tentu mengharapkan semua desa dan teman-teman perangkat desa harus berkiblat dengan data digital yang dimiliki oleh Desa Kerandegan. Jadi ini yang sedikit saya jadi susah mau ngomong apa Pak, karena saya dihadapkan oleh di luar ekspektasi saya gitu loh Pak. Bagaimana kemudian kepala desa, perangkat desa yang biasanya di SDM-nya dianggap tidak, ini nyatanya seperti ini, dan jangan kaget juga supra desanya pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu bahwa ini kekayaan intelektual yang seharusnya ikut diangkat, yang kemudian bisa digunakan oleh seluruh Indonesia. Gitu Pak Dwi dan Mas Koco. Okay. Mas Koco juga harus menjadi fasilitator kita nih perangkat desa. Bagaimana kita bisa copy paste lah setidaknya di apa yang dilaksanakan di Desa Kerandegan.